Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pelanggaran norma-norma dalam Pancasila. Sebelumnya, mari kita ke pembahasan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila berasal dari ajaran Buddha. Dalam kitab Tripitaka, Pancasila berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Nilai dalam Pancasila yaitu nilai dasar yang dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, yang maksudnya Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya adalah berkaitan dengan contoh perilaku yang melanggar norma-norma yang ada di Pancasila. Yang pertama adalah norma kesopanan. Contoh perilaku yang melanggar norma kesopanan adalah berkata kasar, makan sambil berbicara, meludah di sembarang tempat, dan mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Sanksi untuk norma kesopanan adalah diberikan sanksi sesuai dengan adat istiadat atau tradisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Contoh perilaku yang melanggar norma kesusilaan antara lain tidak adil, merendahkan orang lain, berkata bohong, dan mengambil paksa hak orang lain. Sanksi yang diberikan untuk orang yang melanggar norma kesusilaan adalah berupa sanksi sosial, yaitu dapat berupa dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, norma agama. Contoh perilaku yang melanggar norma agama antara lain berbohong, memfitnah, berzina, dan tidak melakukan kegiatan keagamaan. Sanksi untuk orang yang melanggar norma agama adalah berdosa dan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah norma hukum. Contoh perilaku yang melanggar norma hukum adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengganggu kenyamanan dan keamanan umum, serta tidak memakai alat kelengkapan saat berkendara. Sanksi yang diberikan untuk orang yang melanggar norma hukum adalah dapat diberikan sanksi berupa denda serta dipenjara sesuai dengan perilaku yang dilakukannya. Selanjutnya adalah egois dalam permusyawaratan. Sikap egois dapat diartikan sebagai sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan pendapat serta kritik saran dari orang lain. Sedangkan bermusyawarah adalah kegiatan untuk menentukan suatu keputusan yang didasarkan atas pendapat orang banyak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dilihat dari dua pengertian yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa egois dalam permusyawaratan adalah sikap yang harus dihindari oleh kita yang berpedoman dalam Pancasila. Karena apa? Karena egois dalam permusyawaratan dapat berdampak dengan menghambatnya jalannya permusyawaratan serta dapat menimbulkan kericuhan dalam permusyawaratan sendiri. Selanjutnya, mengenai contoh perilaku egois dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ada mengutamakan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum atau golput istilahnya. Yang ketiga, tidak menghargai pendapat orang lain, tetapi ia ingin pendapatnya diterima. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan masyarakat. Lalu, apa sih dampak keegoisan dalam bermasyarakat? Yang pertama ada mendapat nilai buruk di mata masyarakat. Yang kedua, tidak disukai oleh banyak orang atau bahkan bisa dikucilkan. Hal ini bisa saja terjadi apabila ia tidak pernah membantu dalam kegiatan masyarakat dan jarang berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, ini bisa saja terjadi dalam kegiatan berdiskusi atau bermusyawarah, yaitu apabila ia tidak menghargai pendapat orang lain, bisa jadi pendapatnya tidak diterima. Cara mengatasi perbedaan pendapat saat berdiskusi. 1. Mengklarifikasi pendapat penting bagi Anda. Untuk mengulang dan memperjelas pendapat Anda, bisa dimulai dengan menjelaskan lebih detail lagi peristiwa yang Anda lihat. Hal semacam klarifikasi antara yang Anda saksikan dan yang dipikirkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan menghindari misunderstanding dengan lawan bicara. Nomor 2, gunakan nada dan volume suara rendah. Nada dan volume suara rendah saat menyampaikan pendapat
mempengaruhi reaksi lawan bicara. Jika Anda meninggikan suara, nada, dan volume suara, supaya penekanan kata-kata dalam penjelasan Anda dapat disampaikan dengan baik tanpa membuat orang lain sakit hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.